Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terkait dengan kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat atau saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk mengambil beberapa kartu, di mana ketika kartu yang akan saya ambil nanti, itulah informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap energi kamu, atau memang kebalikan dari posisi energi kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana bentuk pergerakan itu berasal dari kondisi yang bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi negatif? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar merasa sangat emosi. Emosi tersebut
timbul dari rasa kekecewaan yang dimana sempat memberikan suatu kepercayaan ataupun suatu ketulusan, tetapi kepercayaan ataupun ketulusan tersebut ujung-ujungnya tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Jangankan suatu kebahagiaan, satu energi tersebut selalu menyimpan suatu reaksi yang dimana reaksi tersebut berupa sakit hati. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari pemikiran yang dimiliki oleh pihak lain, yang dimana pemikiran tersebut sedang merenung, sedang mengevaluasi, yang dimana ketika merenung mencoba untuk memberi suatu pengasihan di dalam diri sendiri, mencoba untuk mengasihi diri sendiri dengan kondisi yang benar-benar bersedih. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya hanya satu kata yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Sampai di mana kesabaran yang selama ini kamu berikan? Apakah reaksi kesabaran kamu itu sesuai dengan keinginan kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng. Karena seakan-akan pertanyaan saya itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa ada kaitannya? Sepertinya kesabaran kamu itu tidak memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Jangankan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, justru diri kamu mendapatkan yang namanya kesedihan. Bukan hanya kesedihan yang kamu dapatkan, sepertinya kamu mendapatkan yang namanya sakit hati. Saya rasa apa yang barusan saya katakan tadi, faktor utamanya itu berkaitan terhadap hubungan asmara kamu. Kalaupun ada kaitannya di luar dari hubungan asmara kamu, karena diri kamu terlalu percaya. Five of Cups yang terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan yang saya katakan tadi, sepertinya satu cawan yang saya ambil tadi bentuk dari kondisi kekecewaan kamu, yang dimana kekecewaan kamu itu memberikan diri kamu kata penyesalan. Penyesalan yang sedang kamu renungkan untuk saat ini. Penyesalan yang sedang kamu ratapi untuk saat ini.
penyesalan yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini, dan penyesalan yang seakan-akan kamu bertanya-tanya, kenapa bisa dipertemukan dan kenapa diri saya bisa membina hubungan asmara tersebut? Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau mungkin perkataan saya tadi masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini, di mana diri kamu masih memiliki satu komitmen yang terikat? Kalaupun diri kamu masih memiliki satu ikatan yang masih terikat, saya rasa ikatan tersebut membuat diri kamu kacau, bukan mendapatkan suatu ketenangan. Ikatan yang saya kategorikan tadi berupa rumah tangga ataupun hubungan LDR. Lagi-lagi kata Five of Cups. Kata Five of Cups ini yang berujung di mana ujung tersebut tidak ada suatu kebahagiaan yang pernah kamu terima dari seseorang yang selama ini kamu prioritaskan. Itu yang saya lihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini bisa masuk terhadap diri kamu secara logika. Saya tidak mengerti apakah perkataan saya ini cocok terhadap diri kamu atau tidak. Kalaupun menurut diri kamu cocok perkataan saya ini terhadap kondisi energi kamu, ya angkat. Tetapi kalau tidak, jangan kamu angkat dan jangan paksakan perkataan saya ini bersifat resonet ataupun tidak resonet. Karena semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan menanggapi seluruh perkataan saya tadi. Wow. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini tidak beda jauh untuk membuktikan bahwasannya energi manusia tersebut hampir sama dengan diri kamu. Tetapi manusia itu menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana manusia itu untuk saat ini merasa emosional. Kenapa saya mengatakan emosional? Karena manusia itu sudah meninggalkan diri kamu dan lebih memilih pihak lain, tetapi pihak lain seakan-akan memberikan diri dia suatu kondisi yang benar-benar sangat kecewa. Seperti orang yang merasa harus memberikan suatu kesempurnaan, tetapi ketika memberikan suatu kesempurnaan, manusia ini tidak memiliki tujuan dari apa yang dia berikan terhadap orang yang dia pilih ketika meninggalkan diri kamu. Merasa menyesal memberikan kesempurnaan itu terhadap pihak ketiganya, yang dimana penyesalan itu bisa saja saya kategorikan karena diri dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam hubungan perselingkuhan tersebut. Karena manusia itu yang terlalu mendominasi untuk memberikan suatu keseimbangan di dalam hubungan tersebut. Ini yang saya lihat, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut perputaran waktu. Kenapa saya mengatakan perputaran waktu? Yang seakan-akan masih ada kesempatan untuk mendapatkan suatu keberuntungan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan suatu perkembangan, masih ada kesempatan untuk menerima perubahan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja itu lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu? Karena keluarnya kartu Five of Cups membuktikan bahwasannya kamu tidak pernah menerima yang namanya suatu keseimbangan di dalam hubungan kamu. Bahkan kondisi keuangan kamu pun habis kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Keluarnya kartu The Wheel of Fortune apabila saya arahkan kembali terhadap kondisi energi kamu, saran saya cuma satu. Kamu jangan gelisah. Kamu jangan khawatir. Kamu jangan merasa ketakutan. Dan kamu jangan memberikan satu ruang terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu bersifat overthinking. Karena ketika diri kamu memberikan satu ruang agar pemikiran kamu bersifat overthinking, saya rasa yang saya katakan tadi berupa kesempatan, perubahan, keberuntungan, ataupun suatu perkembangan itu tidak akan kamu dapatkan karena pemikiran kamu sudah terlebih dahulu membuang energi positif. Itu dia geng. Seakan-akan keluarnya kartu The Wheel of Fortune ini ada perputaran waktu yang akan menjawab kesedihan kamu, yang akan memberikan suatu balasan dari kondisi diri kamu yang benar-benar kecewa. Itu yang saya lihat geng. Dan keluarnya kartu The Wheel of Fortune ini penggabungan antara 4 unsur 12 zodiak. Air, udara, tanah, dan api. Yang seakan-akan 4 unsur tersebut pergerakan dari alam semesta, yang dimana alam semesta ingin memberikan suatu pesan terhadap diri kamu bahwasannya masih ada suatu awal di dalam kehidupan kamu agar diri kamu menikmati dan menerima berupa keberuntungan. Bagaimana geng? Sampai di sini perkataan saya bisa kamu terima secara logika atau tidak bisa kamu terima secara logika. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Kamu yang menentukan diri kamu untuk bahagia, dan kamu yang menentukan diri kamu untuk terpuruk. Saya hanya menyarankan diri kamu, jangan takut. Karena ada sesuatu hal yang tidak kamu duga-duga akan membuat pemikiran kamu itu bisa menerima suatu perubahan. Sesuatu hal yang tidak kamu duga-duga bisa saja memberikan diri kamu suatu materi, bisa saja menjawab dari suatu keputusan yang selama ini kamu tunggu-tunggu,
bisa saja membuat penjualan aset kamu sesuai dengan target kamu. Bisa saja hubungan bisnis kamu sesuai dengan harapan kamu. The Wheel of Fortune. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya terhadap posisi energi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, mungkin ada seseorang yang sedang menjalani yang namanya suatu nasib. Nasib atau takdir yang dimana ketika diri saya mengambil satu kata berupa nasib, nasib tersebut mengarah terhadap manusia itu. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi nasib dia tidak nyaman ketika bersama dengan pihak lain. Dia yang mengubah kehidupan kamu yang seharusnya bahagia, tetapi nasib yang sedang dia jalani berupa emosi dan kekecewaan. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya kebusukan untuk disimpan, ada saatnya kebusukan menjebak seseorang yang melakukan kebusukan tersebut. Cocok? Angkat. Tidak cocok? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance yang saya sebut sebagai lambang angel. Lambang angel. Angel akan membuat diri kamu merasa tenang. Dan angel akan berusaha untuk membuat diri kamu seimbang. Dan angel akan berusaha membuat diri kamu untuk sembuh dari kondisi sakit hati kamu. Dan angel akan bergerak cepat untuk memutarbalikkan keadaan kamu menjadi stabil. Bukan hanya itu, Wage. Saya rasa keluarnya kartu angel ini yang saya sebut sebagai The Temperance, saya pun hanya memberikan diri kamu suatu perkataan dalam waktu dekat. Kamu harus perlu berhati-hati. Kenapa? Ada suatu konflik yang dimana konflik tersebut tidak mampu untuk kamu selesaikan. Jadi sebelum konflik tersebut terjadi terhadap diri kamu, kamu jangan terlalu gegabah, ceroboh, ataupun bertindak sesuai dengan sesuka hati kamu. Ikuti pergerakan intuisi kamu. Karena pergerakan intuisi kamu itu suatu komunikasi yang terkoneksi terhadap angel. The Temperance, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya rasa angel pun ingin memperlihatkan terhadap diri kamu di mana sesuatu hal yang sudah terjadi terhadap seseorang atau bisa saja dalam waktu dekat akan terjadi. Saya belum bisa memastikan apa yang akan terjadi karena kartu berikutnya belum saya buka. Ada yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu dan ada yang akan terjadi dengan secepatnya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice.
Di mana kemunculan kartu Justice ini, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Keluarnya kartu Justice sebagai simbol di mana seseorang mendapatkan suatu hasil yang dimana hasil tersebut setimpal dengan perbuatan yang pernah dilakukan terhadap diri kamu, berupa kekecewaan ataupun sakit hati. Ada suatu keadilan yang akan diperlihatkan oleh angel terhadap diri kamu dari seseorang yang telah meninggalkan diri kamu dengan pecundang. The justice, hukuman, karma, atau suatu keadilan, wageng. Dan justice ini bisa saja membuat seseorang berusaha untuk mengevaluasi seluruh perbuatan yang pernah dilakukan. Wow. Unsur udara, unsur api. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. 2 unsur, 6 zodiak. Kamu tinggal pilih mana zodiak kamu dan mana zodiak orang yang pecundang tersebut. Sepertinya 4 kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut daripada energi kamu. Kalaupun lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu, saya cukup mengangkat kartu The Wheel of Fortune. Keberuntungan masih berpihak terhadap diri kamu asal diri kamu tidak berpikiran overthinking. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Star. Wow, bukan hanya keberuntungan, kesempurnaan. Kesempurnaan, wak geng, akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini seakan-akan angel memperlihatkan suatu keadilan terhadap seseorang yang akan hancur. Berarti angel dalam waktu dekat akan segera memperlihatkan terhadap diri kamu dari kondisi seseorang yang benar-benar hancur, terpuruk, dan bangkrut atau miskin. Atau bisa saja seseorang tersebut ditinggalkan dari kondisi yang benar-benar menyesal. Dari ke-6 kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan yang secepatnya pasti terjadi terhadap diri kamu dan terhadap manusia yang saya kategorikan sebagai pecundang tersebut. Oke wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.